Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan dengan menentukan solusi optimum menggunakan metode stepping stone. Ya, metode stepping stone ini bisa juga dikatakan dengan metode lompatan batu gitu ya, kurang lebih. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone untuk mencari variabel masuk. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, setelah melompat atau berpindah boleh berbelok mengikuti jalur. Kemudian jalur harus mengikuti kotak terisi, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Kemudian, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Yang terakhir, setiap jalur diawali dengan simbol positif, kemudian negatif, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh yang kemarin, ya, contoh soal yang sudah saya berikan kemarin. Kita menggunakan menggunakan metode sudut barat laut, ya. Jadi sekarang kita sudah dapat hasilnya menggunakan sudut barat laut. Nah, kita sekarang mau mencari solusi optimumnya dengan metode stepping stone. Termasuk yang pertama. Nah, kita lihat di sini ada kotak kosong yaitu WB kosong, WT kosong, HT kosong, dan OM kosong. Nah, anggap saja kotak kosong ini adalah air dan kotak yang berisi adalah batu. Jadi kita mau menyusuri jalur tertutup dari WB. Dari sini, dari air ini, kita anggap ini air, kita boleh memutarnya berlawanan ataupun searah dengan arah jarum jam. Nah, kita mulai dari WB ya. Anggap ini air, kita melompat ke HB ya. Kita melompat ke HB ke bawah. Kemudian kita melompat berbelok ke HM. Kemudian kita berbelok lagi ataupun melompat ke WM. Kemudian kembali lagi ke WB. Nah, tadi sudah dibuat aturannya. Yang pertama diawali dengan tanda positif, negatif, positif, dan negatif. Ya, sudah kita jumpa jalur tertutupnya. Lalu kita tambahkan atau kurangkan dengan biaya dari jalur tertutup WB dengan biaya kos. Ini yang angka 8, 5, 10, 15. Kita kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan simbol yang sudah ditentukan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa lihat di sini ya. Untuk jalur yang pertama, jalur WB ya. WB dikurang HB ditambah HM dikurang WM. Nah, kita lihat angkanya, kita masukkan angkanya 5, positif 5, dikurang 10, ditambah lagi 15, dikurang 8, sama dengan 2. Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan ke jalur tertutup lainnya. Ke jalur WT ya. Nah, di sini WT, di sini dia. Di sini air, kita mau melompat ke batu ya, ke batu. Jadi kita ambil arahnya ya, kita mutar ke bawah dulu ya. Tadi sudah saya ingatkan, boleh diputar searah ataupun berlawanan arah jarum jam. Jadi kita ambil dari sini dulu.
Kita turun ke bawah ya, kita lompat ke bawah, kemudian kita belok ke samping, kita belok ke atas, kemudian kita belok lagi ke samping HM ya, ke kolom HM, kemudian ke WM dan balik lagi ke WT. Nah, simbolnya tetap sama, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Lalu kita masukkan ke angka ya, angka kos biaya dari jalur tertutup tersebut. Seperti tadi dapat dilihat di sini WT kosnya ada 6, kemudian OT 10, OB 9, HB 10, WM 8. Nah, hasilnya 2, sama seperti yang jalur WB tadi. Kita lanjutkan ke jalur yang lainnya, yaitu jalur HT. Ya, jalur HT. Caranya sama seperti yang tadi. Kita boleh berlawanan ataupun searah dengan arah jarum jam. Nah, kita ini melompat dari air HT ini, kita melompat ya, kita melompat ke OT. Nah, dari HT kita melompat ke OT, berbelok kita ke OB, kemudian kita ke HB lagi dan kembali lagi ke HT. Nah, kita lihat di sini kosnya, kita masukkan angkanya 12 kurang 10 tambah 9 kurang 10 sama dengan 1. Kita lanjutkan. Di jalur OM ya, jalur OM. Seperti tadi juga kita ambil jalur ke bawah dulu ya. Jalur dari OM kita ambil jalur ke atas, maaf ya, kita ambil jalur ke atas ya. Kita masuk ke HM, kemudian ke HB, kemudian ke OB. Nah, kita masukkan biaya kosnya, angkanya. Nah, jadi di sini kita lihat OM itu kosnya 3, kemudian HM itu 15, HB itu 10, dan OB 9. Nah, hasilnya minus ya, minus 11. Jadi kita bisa lihat keseluruhan masing-masing jalur ya. WB tadi nilainya 2, WT 2, HT 1, OM minus 11. Nah, jadi ya, kita sudah menemukan variabel masuk ya, namanya variabel masuk itu ya, yaitu minus 11 variabel masuknya. Solusi optimum dicapai saat tidak ada calon variabel masuk bernilai negatif, dengan kata lain kos atau biaya pengangkutan bernilai positif. Solusi optimum dicapai melalui 3 iterasi. Nah, setelah ini kita masih ada yang harus kita selesaikan ya. Di sini kita menemukan angka negatif. Jadi sampai di sini belum selesai. Kita harus melakukan iterasi lagi melalui variabel masuk. Nah, tapi akan kita lanjutkan di video berikutnya. Mudah-mudahan sampai di sini semuanya dapat dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.